Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, namaku Noris Augustianurila. Aku adalah seorang mahasiswa D3 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan dosen pengampu Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Nah, pada video ini aku akan menjelaskan penerapan konsep SIA dalam usaha aku, toko kosmetik yang bernama Beaufast.id. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video ini sampai selesai. Hal yang perlu kalian ketahui pertama kali adalah pengertian dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan secara tepat. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan 3 siklus yang aku terapin di bisnisku. Yang pertama ada siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus pengeluaran adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan. Terdapat 5 dokumen yang dibutuhkan dalam siklus pengeluaran. Yang pertama adalah dokumen permintaan pembelian, yang kedua ada dokumen pembelian, yang ketiga adalah dokumen pengiriman dari pemasok, yang keempat ada dokumen bukti penerimaan barang, dan yang terakhir ada faktur penjualan dari pemasok. Di dalam siklus pengeluaran terdapat 4 aktivitas dasar. Yang pertama ada pemesanan persediaan, yang kedua ada penerimaan pesanan dan penyimpanan, yang ketiga adalah penerimaan tagihan, dan yang terakhir ada pembayaran kepada supplier. Dan untuk simulasinya bisa simak video setelah ini. Bagian gudang mengecek persediaan di gudang, lalu membuat daftar apa saja yang kosong. Setelah itu, bagian gudang mengajukan daftar permintaan barang ke bagian pembelian. Bagian pembelian memilih dari mana pasokan akan diambil. Jika sudah menemukan, bagian pembelian langsung mengirimkan surat pesanan kepada pemasok. Nah, setelah di ACC, pemasok akan mengirimkan barang lengkap dengan faktur pembelian. Setelah barang sampai, yang menerima adalah bagian penerimaan barang dan segera mengecek kelengkapan produk dan kondisi produk. Apabila produk ada yang rusak, maka dikembalikan ke pemasok. Namun, jika sudah lengkap semua, selanjutnya bagian penerimaan barang memberikan kepada bagian gudang untuk ditata. Setelah itu, faktur pembelian akan diserahkan kepada bagian akuntansi untuk dicatat. Karena kami menggunakan sistem kredit untuk membeli persediaan, maka pegawai bagian akuntansi akan meletakkan arsip faktur pembelian berdasarkan tanggal jatuh tempo supaya bisa memanfaatkan potongan penjualan. Pegawai akuntansi akan mengecek setiap hari arsip hutang dan segera menyerahkan faktur kepada bagian keuangan untuk segera dibayar. Jika sudah dibayar, nota akan diserahkan kepada bagian akuntansi untuk dijurnal. Yang kedua ada siklus pendapatan atau revenue cycle. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Terdapat 4 dokumen yang diperlukan dalam siklus pendapatan. Pertama ada sales order atau dokumen penjualan, yang kedua ada shipping order atau dokumen pengiriman, yang ketiga ada struk pembayaran, dan yang terakhir ada shipping report atau laporan pengiriman dari customer. Dikarenakan Beaufast.id menggunakan 2 sistem penjualan, yang pertama ada datang langsung ke toko, dan yang kedua melalui platform Shopee. Berikut ada 2 contoh dari aktivitas penjualan tersebut. Datang langsung ke toko. Pelanggan datang ke toko dan segera memilih produk yang ingin dibeli yang sudah disediakan di rak penyimpanan barang. Setelah memilih pesanan, pelanggan dapat menanyakan harganya terlebih dahulu dan bisa langsung membawanya ke kasir. Setelah pembeli membawanya ke kasir,
Lalu produk akan dicatat oleh kasir dan kasir akan membuatkan struk pembayaran. Setelah struk pembayaran jadi, lalu kasir akan mengemasnya ke dalam kantong kresek dan memberikan struk pembayaran kepada pelanggan. Dan untuk setiap harinya, kasir akan menyetorkan uang kepada bagian keuangan untuk dicatat sebagai pemasukan. Setelah itu, kasir juga akan membawanya ke transaksi bagian akuntansi sehingga dapat dibuat laporan keuangan. Menggunakan platform Shopee, pelanggan memesan produk yang tersedia melalui platform Shopee dan segera membayarnya agar pesanan segera diproses. Kemudian bagian penerimaan pesanan menerima pesanan dan memberikan lembar pesanan kepada pegawai bagian gudang untuk diambilkan barang yang sesuai dengan pesanan. Lalu, pegawai gudang menyerahkan paket kepada bagian packing untuk proses pempackingan. Setelah selesai proses pempackingan, pegawai bagian packing menyerahkan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim kepada pelanggan. Kemudian, pegawai bagian ekspedisi mengirimkan paket melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih oleh pelanggan. Jika pelanggan sudah mengkonfirmasi perihal penerimaan paket, secara otomatis uang akan masuk ke dalam rekening kita yang sebelumnya telah ditahan oleh platform Shopee. Dan di setiap transaksinya akan dicatat oleh bagian akuntansi untuk pembaruan pembukuan di setiap bulannya. Dan yang ketiga adalah siklus keuangan dalam konteks penggajian. Menurut Romy and Steinberg, yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi, siklus penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Terdapat 5 dokumen yang dibutuhkan dalam siklus keuangan dalam konteks penggajian ini. Yang pertama, daftar gaji dan upah. Yang kedua, rekap gaji dan upah. Yang ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, kartu hadir. Dan yang kelima, bukti kas keluar. Pertama, bagian personalia akan membuat daftar hadir dan jam kerja karyawan beserta gajinya yang berfungsi untuk melihat rekapan jam hadir dan bonus untuk karyawan. Kemudian, bagian akuntansi akan mengecek rekap dari personalia dan menyunting daftar yang diperlukan, misal bonus lembur atau potongan gaji. Hal ini menghasilkan rekapan gaji karyawan, dan tugas akhir dari bagian akuntansi adalah melakukan pencatatan yang keluar. Kemudian, bagian keuangan melakukan pengecekan ulang rekap gaji dari bagian akuntansi dan melaporkan atau meminta persetujuan dari kepala bagian keuangan atau direktur. Dan yang terakhir, dari bagian kepala keuangan atau direktur akan meninjau lalu mengesahkan daftar rekapitulasi gaji karyawan dari bagian keuangan agar bagian keuangan dapat melepaskan sejumlah uang untuk membayar gaji karyawan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mendirikan usaha di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.